subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ratusan pemudik sepeda motor terus melintas di jalur Pantura, Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Para pemudik ini merupakan rombongan pemotor yang menjebol penyekatan petugas di pos Kedung Waringin, perbatasan Bekasi, Karawang, Minggu malam. Demi bertemu keluarga di kampung halaman, sejumlah pemudik bahkan nekat melanjutkan perjalanan meski telah 3 kali diputar balik. Para pemudik ini kemudian menunggu kelengahan petugas ataupun melalui jalur tikus. Sempat muter 3 kali sih. Dicegat sama petugas? Iya, dicegat polisi, diusir, suruh balik. Tapi kan saya ada perlu, jadi mau nggak mau harus bisa. Lolos dari penyekatan di Bekasi dan Cirebon, ratusan pemudik kini telah melalui jalur Pantura, Kota Tegal, Jawa Tengah. Para pemudik ini mengaku sudah 2 tahun tidak bertemu keluarga, sehingga nekat pulang ke kampung halaman meski ada larangan mudik. Sejumlah pemudik bahkan membawa anak mereka yang masih kecil. Untuk melepas lelah, para pemudik motor memanfaatkan bahu jalan untuk beristirahat. Kepadatan pemudik di jalur Pantura diprediksi masih akan terus terjadi hingga 1 hari jelang Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sembilan 986 kendaraan telah diputar balik dari pos penyekatan Cikarang Barat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganjurkan warga untuk sholat Idul Fitri di rumah. Kasus pengepungan anggota Babinsa berlanjut. Pangdam Jaya meminta debt kolektor diproses hukum. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani selama 75 menit ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi puluhan kendaraan diputar balik di Jalan Padalarang, Bandung Barat karena diduga akan mudik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun turun langsung ke titik penyekatan. Memang hari-hari ke sini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turun ke titik penyekatan di Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat di hari kelima larangan mudik berlaku. Gubernur RK yang ditemani Kapolda Jawa Barat dan Pangdam 3 Siliwangi mengimbau langsung pengendara untuk tidak mudik Lebaran demi mencegah penularan COVID-19 kepada keluarga. Puluhan mobil dan motor juga dipaksa memutar balik karena dicurigai akan mudik ke arah Tasikmalaya, Garut, dan Jawa Tengah. Menurut Gubernur, mayoritas warga Jawa Barat tidak mudik Lebaran tahun ini. Namun ada 7% yang ingin mudik dengan modus berombongan melalui jalan tikus maupun menunggu waktu lengah petugas. Fenomena pelarangan mudik ini memang hal yang baru sehingga butuh semangat dan improvisasi penegakan aturan yang lebih baik, kira-kira begitu. Yang pertama, sesuai arahan Kapolri, kita melakukan terus sedikit proses edukasi di lapangan secara persuasif. Mungkin saya titip hadirkan lagi baliho-baliho atau spanduk di wilayah-wilayah yang ramai rute perjalanan mudik untuk melakukan edukasi bahwa pelarangan mudik ini semata-mata karena keselamatan jiwa yang sedang kita perjuangkan. Ridwan Kamil mengimbau agar masyarakat mematuhi anjuran pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Sepekan terakhir, kenaikan kasus baru di Provinsi Jawa Barat cukup tinggi. Bahkan pada Sabtu 8 Mei lalu, kasus baru di Jawa Barat mencapai 2.209 dari total 6.130 kasus baru di seluruh Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Meski dilarang, petugas masih mendapati warga yang ingin mudik ke kampung halaman. Dan selengkapnya kita akan simak laporan dari sejumlah titik penyekatan mudik. Kita ke Kevin Pakan dari pos penyekatan Cikarang Barat terlebih dahulu. Kevin, berapa banyak kendaraan pemudik yang diputar balik hingga sore ini? Ya, Stefani dan pemirsa, 3 hari jelang Idul Fitri 1442 Hijriah di titik penyekatan Cikarang Barat 3, tepatnya di kilometer 31 tempat saya berada saat ini, bahwa untuk jumlah kendaraan atau data berapa kendaraan yang diputar balikan sampai dengan hari ini, yang mana dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore, setidaknya sudah ada 168 kendaraan yang diputar balikan ke arah Jakarta, di mana 168 kendaraan ini adalah didominasi oleh kendaraan pribadi, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan ini mereka tidak bisa menunjukkan surat-surat izin perjalanan seperti surat keterangan bebas COVID-19, kemudian juga surat dari keluar masuk dari DKI Jakarta. Nah juga Stefani, bila dibandingkan dari hari kemarin, yang mana setidaknya sudah ada 986 ini kendaraan yang diputar balikan ke arah Jakarta. Untuk itu bisa dilihat bahwa data ini bisa mengalami penurunan, tren penurunan begitu bila dibanding dari hari kemarin. Dan bila ditotal, Stefani dan pemirsa, dari tanggal 6 hingga tanggal 9 Mei kemarin, setidaknya sudah ada 37.000 lebih kendaraan yang diputar balikan ke arah Jakarta. Dan juga bisa dilihat bahwa di layar kaca saat ini petugas gabungan, baik dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan juga Satpol PP, masih melakukan proses pemeriksaan kepada sejumlah pengendara yang akan melintas, bahwa di sini juga tetap dibagi menjadi 3 lajur, Stefani dan pemirsa, yang mana lajur paling kanan ini diperuntukkan bagi kendaraan pengiriman logistik atau pengirim barang, kemudian jalur atau lajur di tengah atau lajur kiri ini diperuntukkan bagi kendaraan pribadi. Dan memang bila melihat dari kondisi di tadi siang, yang mana ini sempat terjadinya antrean yang cukup panjang, maka tadi pihak dari kepolisian setempat atau petugas gabungan di sini mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan proses penyekatan dan akan terus memperketat bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan Cikarang Barat yang akan menuju ke Cikampek ini, karena mengingat 3 hari ini sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri atau menjelang Lebaran. Nah juga Stefani pemirsa, sampai dengan sore hari ini kami belum melihat adanya petugas yang menemukan pengendara atau pengendara ilegal, begitu maksud kami, yang mana bila dilihat dari beberapa hari sebelumnya, bahwa petugas sempat menemukan adanya pengendara ilegal, seperti adanya pengendara yang di travel, kemudian adanya di truk yang ditutup dengan terpal. Stefani. Baik, selanjutnya ada Nadia Raisa dari pos penyekatan mudik Kalimalang. Nadia, seperti apa efektivitas penyekatan di sana sore ini? Ya, Stefani, hingga saat ini di hari kelima pemberlakuan larangan mudik untuk pemeriksaan kendaraan sekarang sudah kembali dilakukan setelah sebelumnya menurut pantauan kami memang di sini petugas sempat tidak melakukan penjagaan dan juga pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang lewat di sepanjang Jalan Raya Kalimalang. Dan untuk arus lalu lintas di Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi tempat saya melaporkan, ini terpantau ramai lancar untuk yang mengarah ke Bekasi, tetapi arah sebaliknya yaitu yang mengarah ke Jakarta bisa dilihat memang cukup tersendat dan adanya antrian yang panjang. Tetapi bisa kami sampaikan bahwa di sini untuk antrian kendaraan bukan dikarenakan adanya penyekatan atau pemeriksaan kendaraan yang dilakukan. Hingga hari ini pun masih belum ada kendaraan yang diputar balikan karena terindikasi mudik, tetapi kemarin itu ada 16 sepeda motor dan juga 12 kendaraan mobil pribadi yang diputar balikan karena terindikasi mudik ataupun tidak memiliki surat-surat yang lengkap untuk melanjutkan perjalanan. Dan dari hari pertama hingga hari ini total jumlahnya ada 44 kendaraan mobil pribadi serta 54 kendaraan sepeda motor yang diputar balikan di titik ini atau di pos penyekatan Sumber Arta Kalimalang Bekasi. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari pos checkpoint ini adalah dibandingkan dengan hari pertama hingga hari ini menunjukkan tren yang menurun untuk kendaraan-kendaraan yang terindikasi mudik.
dan memang titik ini menjadi penghubung antara Jakarta Timur dan juga Bekasi. Banyak sekali kendaraan roda 4 terlebih lagi roda 2 yang menggunakan jalur ini untuk menuju ke Jawa Timur ataupun Jawa Barat jika akan melalui jalur Pantura untuk melakukan perjalanan mudik. Dan di sini untuk mekanisme pemeriksaannya, menurut pantauan kami, petugas memantau bagaimana jumlah dari penumpang, lalu barang bawaan, serta kelengkapan surat-surat yang dibawa. Ya, Stefani. Baik, kini kita beralih ke Yosefina Damaris dari pos penyekatan tol Cikupa, Tangerang, Banten. Yosi, bagaimana situasi penyekatan di sana sore ini? Stefani, sore ini penyekatan masih berlangsung dilakukan oleh sejumlah aparat gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polda Banten, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP. Data yang kami peroleh dari pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat baru ada 35 kendaraan yang terpaksa harus putar balik kembali ke daerah asal, termasuk kendaraan pribadi, travel dan juga kendaraan logistik. Kendaraan logistik ini, kendaraan pribadi maksud kami pengendaranya tidak bisa ataupun tidak menyertakan surat izin untuk melintas, baik itu SIKM atau surat dinas atau juga surat dari lurah ataupun kepala desa domisili. Kemudian kendaraan logistik tadi disampaikan oleh salah satu petugas yang bersiaga di pos penyekatan bahwa kendaraan logistik justru yang menjadi perhatian, Stefani. Karena memang beberapa kali di lokasi ini ditemukan ada truk logistik yang memang mengangkut muatan, tapi ternyata di dalamnya ada juga masyarakat atau penumpang yang tanda kutip ini nebeng, menyeberang hingga ke kampung halaman. Dan memang kalau untuk tren volume ataupun arus kendaraan, arus lalu lintas yang melintas di gerbang tol Cikupa ini justru menurun, bahkan pelanggarannya juga menurun jika dibandingkan hari pertama diterapkannya larangan mudik ini, karena memang imbasnya adalah dari penutupan pelabuhan Merak atau juga pelabuhan Bakauheni yang tidak melayani penyeberangan sipil tapi hanya melayani penyeberangan logistik. Tapi yang dikhawatirkan, Stefani, ini pada libur nasional ataupun Hari Raya Idul Fitri itu sendiri kemungkinan akan ada peningkatan volume kendaraan, mengingat bisa saja warga DKI ataupun warga Tangerang yang berlibur ke kawasan Anyer, Banten. Stefani. Baik, terima kasih Yosefina Damaris melaporkan dari Tol Cikupa. Sebelumnya ada Nadia Raisa dari Kalimalang dan Kevin Pakan dari Cikarang Barat. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, sempat menjebol pos penyekatan di Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Ribuan pemudik akhirnya diputar balikan petugas di Karawang, Jawa Barat. Aksi pemudik nekat tersebut pun menyebabkan kemacetan panjang. Ribuan pemudik membludak saat hendak melintasi jalur penyekatan di Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aparat dari Polres Metro Bekasi pun kewalahan membendung pemudik. Yang melawan arah, Anda putar balik. Kita lihat begini. Imbauan dari aparat untuk memutar balik pun tidak dihiraukan pemudik. Sempat menyebabkan kemacetan hingga 5 km, aparat akhirnya membuka sementara jalur tujuan Karawang ini. Tidak berlangsung lama setelah membuka sementara penyekatan, aparat pun kembali menertibkan pemudik dengan memutar balik sejumlah pengendara. Jadi kita buka sementara, namun kita koordinasi dengan Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, ya, daerah-daerah penyekat lain untuk melakukan penyekatan kembali. Ya, tidak berarti kita lepas di sini, di sana tidak disekap. Menindaklanjuti dibukanya pos penyekatan di Kabupaten Bekasi, pos penyekatan Tanjung Pura Karawang menutup total ruas jalan. Penutupan ini guna menghalau dan memutar balik pemudik dari arah Bekasi maupun Jakarta yang nekat melintas untuk pulang ke kampung halaman. Meski sempat menyebabkan kemacetan, antrean pemudik ini pun diurai setelah petugas memutar balik sejumlah pengendara motor. Tim kontributor iNews melaporkan. 4 orang pemudik diamankan aparat Polres Karawang karena diduga menjadi provokator penerobos pos penyekatan. Salah seorang pemudik ini diamankan polisi setelah berteriak-teriak saat kemacetan panjang terjadi di pos penyekatan Karawang, Jawa Barat.
Pemudik ini diamankan karena melakukan tindakan yang provokatif saat pengendara lainnya sedang antri di pos penyekatan. Sejumlah provokator yang diamankan pun akan dibawa ke pos polisi setempat guna pemeriksaan lebih lanjut. Main gas sama klakson di saat yang lain sedang antri. Ya, provokatif, jadi tindakan provokatif. Jadi diamankan. Nanti kita proses, kita minta keterangan oleh unit reskrim nanti. Kembali kuasai trotoar jalan untuk berjualan, puluhan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, Jakarta terjaring razia. iNews sore kembali sesaat lagi.